Enak. Makan. Kamu suka kuah ya? Enaknya, Mon? Pelan-pelan makannya. Habis. Pelan-pelan. Anaknya, Mon? Enak? Pelan-pelan. Pelan-pelan, duduk. Jangan Putih, jangan kau ambil habis Putih. Enak sekali deh kau makannya. Jangan kau ambil punya si Nyemon, nanti dimarahin kau. Habis makanmu? Kenapa kau nggak makan ini? Apa dia makanannya? Nasi panas-panas campur leher ayam cincang-cincang. Apa? Jangan diambil, awas kau dimarahin. Habis punya mau Putih, cukup ya, udah banyak tuh. Satu panci, dia suka kuahnya. Punyamu mana Putih? Punyamu tuh dimakan Ciliamu tuh, nah. Tambah kuah. Habis Kak? Punya si kakak nggak habis tuh, kenapa kau nggak habis? Kau pilih-pilih dagingnya saja, dagingnya kau habisin. Ya kan? Si Lemon pintar makannya. Enaknya Mon. Punya si Putsi itu yang nggak habis. Si Rosi nggak terlalu suka daging, tapi dia suka supnya. Mungkin waktu kecil waktu dia dipelihara orang nggak dikasih daging, jadi dia nggak terlalu suka daging. Dia sukanya sup aja dia bisa makan. Kalau dikasih daging leher dengan kepala ayam utuh dia nggak makan. Aneh dia ini satu ini, ya kan? Aneh satu ini ya. Ini mungkin nggak pernah dikasih daging. Nah tuh kuahnya aja dia mau. Kuahnya itu. Nah kita ngerebus ini yang kemarin ini. Nah ini kita masak, kita cincang-cincang udah ya. Kita masak tadi 2 kilo. Nah tuh udah matang. Setelah matang kita angkat. Nah kita dinginkan. Ini masih panas sekali ya. Panas-panas baru kita angkat ya. Kita dinginkan, nanti kita masukkan ke. Kita tutupnya setengah aja biar empuk. Nah ini kita kan ngambilnya tadi pakai saringan, kita mau cuci ini. Kita dinginkan dulu. Nah ini kuahnya kita bisa pakai. Ini yang kemarin saya kelupaan, masih ada sisa. Jadi supnya kita taruh. Nanti kita panaskan kembali. Supnya bersihkan karena apa? Kita buang air rebusan pertama, kita buang. Si Rosi suka sekali sup. Kita tambahin 2 sendok dia. 1,5 boleh ya. Nah kita nanti panasin, mau tidur, tunggu sebentar. Nah kita tambahin supnya, taruh dulu karena panas. Nasinya cukup. Ini nasinya masih panas-panas, kita dinginkan. Panas sekali ya. Nanti untuk saya. Kita dinginkan dulu saudara-saudara. Kita dinginkan dulu saudara. Makanan saya apa di sini? Ada coklat. Nah itu ada jahe,
ada roti, ada mie, ada asam jawa, ngambilin dari Pura, ada dodol durian tuh, ada dodol durian. Saya mah gampang makannya ya kan, ada sereal, ada nasi, tapi saya buka dulu biar dingin. Ada ting 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 ting, habis ting 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 ting. Ada coklat, kue coklat. Ini saya punya jajanan ya, kue coklat, ada masker, ada kunci, ada obat semut. Nah, kita mau makan mie, mau vitamin C, ada mie ya anak-anak. Tunggu ya. Kenapa belum habis tuh? Anak-anak tadi pagi makannya, nih ubi kemana ubi? Ada ubi, saya nggak bisa masak, tinggal satu. Saya cari-cari, ini talas ungu, bukan talas Bogor, talas hitam. Tinggal satu, jadi tanggung dikukus. Besok saya cari ke pasar, ada nggak? Enak sekali. Nah, ini saya cari dulu ini. Tadi saya beli jagung, saudara. Beli jagung, kelupaan ya. Beli jagung, kelupaan. Beli jagung 2 biji di supermarket. Orang kaya belanja di supermarket, saudara. Fresh ya. Orang kaya jagung manis, orang kaya belanja jagung di supermarket per kilonya 18.200. Beli 2 biji 12.000 untuk makanan burung kesayangan saya. Halo, come on in. Ini dia bersarang di sini. Dia sarangnya pakai tisu, nggak dikasih, dia beranak. Kita intip dulu dia. Turun. Nggak boleh bertelur ya. Ada telurnya, kalau ada telurnya tuh, lihat tuh. Saya pakai sarang. Sarangnya lagi habis, pernah bertelur dia. Bertelur itu kangkung dibikin sarang sama tisu ku kasih. Kayunya aku buang waktu tuh, sarangnya itu pakai kayu, serutan kayu itu loh. Nah, dia ngerem 30 hari tapi nggak jadi, katanya nggak jadi karena dia nggak mau diganggu. Nah, itu kangkung yang hitam itu bukan sampah, itu kangkung dia bawain ke sana. Out. Kalau dia bertelur sekarang kita curi telurnya. Gak usah bertelur kalau nanti bertambah banyak. Awat. Tuh, cantik kan? Halo. Ayo, awat tuh. Aku mau lihat kamu dulu. Ada 2. Mana dia si bluebird? Naik. Bluebird. Nah. To the sky. Awas sky. I love you sky. Hello sky. Cantik sekali dia tuh. Out. Apa? Dah. Cantik kan? Gak usah terlalu diganggu dia. Nakal dia tuh. Apa? Nggak ada telurnya putih? Kalau ada telurnya kita ambil aja. Nggak usah dikasih bertelur dia. Maksudnya nggak usah dikasih ngeram. Ini jagung kita kasih buat dia. Tapi kita cuci dulu, saudara. Apa nak? Habisin makannya. Si Rosi masih makan. Kau gulung dah semua itu ya. Kau habisin dah semua tuh. Pembersih makanan dia deh. Nah, ini sisa-sisa dia bisa makan habis tuh. Tapi kalau ada ayamnya itu, nah tuh. Dibersihkan semua sama dia tuh. Tuh. Punya mana Nyemon? Bersihkan dah tuh. Nah, pakai tambahin kuah. Tunggu. Tambahin kuah. Ini nanti kasih Nyemon. Nyemon tuh makannya sedikit-sedikit. Nah, tambahin kuah dia. Supaya dia bisa makan. Dia suka kuah. Dibersihkan semua punya si teman-temannya. Digulung semua. Ini ayamnya 2 kilo, sisanya segini. Kita pakai 1 kilo ya. 1 kilo kurang ya. 1 kilo kurang 1 biji mungkin. Kita cincang. Nah, ini sisanya kasih kuah, nanti si Rosi demen tuh. Ini sisanya buat Nyemon nanti. Si Rosi, nah itu panas. Nah, Nyemon nah putih nah Nyemon. Nah beb, masih mau kah? Nah makan. Si putih dah makan dulu. Nah Nyemon, ada ayamnya Nyemon. Nah, ada ayamnya tuh. Ini ada lehernya tuh, ambil tuh. Nah tuh. Udah kenyang kah? Harus diet kau nak.
si Putih nggak terlalu suka kuah. Si Putih nggak terlalu suka supnya, tapi dia ayamnya itu nanti dia mau pilih, tapi dia nggak terlalu suka supnya. Nah tuh, habis dah nih. Digulung semua sama dia. Pintar kau makannya, tunggu ya. Tunggu ya, ini udah habis, kita simpan dulu ini. Ini kita cuci sebentar lagi. Ini masih panas, tunggu dingin. Mereka ukurannya sama, lebih banyak kan dia. Nah, sini. Kami ya, Rosi. Itu belum kita pasang spraynya. Tunggu kita pasang spraynya nanti. Nah, Rosi sini. Rosi makan. Makan, habisin cepat, yang bersih makannya. Oh, di situ kah? Nanti berkelahi kau. Udah makan? Udah kenyang? Udah kenyang kamu? Tak kenyang dia tuh. Digulung, punya si kakak sisa dia habisin. Punya si lemon sisa dihabisin. Punya si Putih sisa dihabisin. Tuh kang gulung makanan dia tuh. Makan cepat, itu masih ada tuh. Makan. Udah kamu selesai? Udah selesai makannya? Udah berotot dia lihat tuh. Berotot dah kau sebentar lagi kayak si lemon tuh. Kayak kuda nil dah kau bentar lagi tuh, gendut. Tuh kang. Cepat bersihin makanannya. Udah kenyang dia tuh. Udah gubrek itu belum dikasih sarung. Udah gubrek tuh. Gubrek. Bongengek dia sudah dilap, bersih pantatnya tuh. Dilap tuh, bersih kan? Macam-macam dah kau pakai cium. Pantatmu bongengek enggak? Dia cium pantatnya si itu, bongengek enggak gitu. Bersih, udah dilap tadi. Kamu tahu aja aku tuh. Dah. Daun kelapa aku cantik sayang. Daun kelapa bonsai kelapa. Cantik kan? Ini kita gabung aja di sini. Kita gabung ya. Supaya tidak kotor ya. Kita gabung. Nah, tuh jadi satu piring. Biar jadi nggak belepotan. Cepat makannya, habisin tuh. Habisin cepat. Makannya gitu dia. Makanya dia gitu nyut gitu. Nah. Ini kentang, mainannya pinjam dulu ini, mainannya ini rolling-rollingnya. Ini harta karun, 1 karung ini, aku perlu ini. Nah, harta karung. Nah, tuh. Udah kenyang dong. Kenyang kamu? Ya, hari ini kita nggak jalan-jalan ya. Besok kita jalan-jalan ya. Udah kenyang kamu? Lemon, besok kita jalan-jalan ya. Hari ini nggak bisa jalan-jalan. Kenapa itu ada upacara adipura ya nggak? Ya nggak bisa jalan-jalan hari ini. Besok baru kita jalan-jalan ya nak. Jalan-jalan di pura ya. Iya. Apaan tuh? Nah, jagungnya kita kasih buat si itu. Jagung manis. Jagung manis. Jagung manis. Jangan kotor-kotor, harus dibersihkan. Airnya ganti-ganti. Namanya peliharaan, ya dipelihara ya. I love you everybody. Dibersihkan, ngasih makannya tuh juga harus sehat. Jangan dikasih makan di tempat got. Nah, orang lain melihat kita nih makan di rumah, tidur di kasur, dibilangnya kita orang gila. Berlebihan katanya kita nih. Anjing kita tidur di kasur, makannya di rumah, pakainya alas, pakai ini, makannya bagus ya. Dibilangnya kita orang gila. Astaga. Dibilangnya kita berlebihan. Kita berlebihan katanya melihara anjingnya kayak manusia. Di rumah, tidur di rumah, itu belum dikasih alas. Tidurnya di rumah. Ya kan, katanya kita ini orang berlebihan. Menyayangi anjing kita dibilangnya berlebihan. Padahal kan memang ya berlebihan emang. Emang kita memang berlebihan. Cinta kita memang berlebihan. Daripada cinta kita kekurangan, bagusan juga berlebihan. Nah, ya enggak tai? Apa sini? Cinta kita memang berlebihan ya, memang kita memang berlebihan. Nah tuh, daripada cintamu yang kekurangan itu, yang pada yang ngomong itu yang enggak kan? Nah, memang cinta kita berlebihan ya tuh. Tidur kita di kasur, anjing kita tidur di kasur. Ya kan? Makanya itu apa? Bilang anjingnya bisa dikasih makan salmon, bisa dikasih makan ikan pindang nggak? Ya janganlah dikasih makan pindang lah, orang asin kayak gitu.
Terus dikasih makan apa ya bagus ya, biar bagus anjingnya. Nah, ada orang nanya, anjing saya itu ngengek sembarangan gitu ya. Bagaimana caranya mengajarin anjingnya ngengek biar nggak sembarangan? Saya bilang gitu. Dia tanya begitu. Nah, aku bilangnya kan gitu, ini sekarang mana ada ngengek tuh, lihat tuh mana ada ngengek. Mana ada kita ngengek di kamar mandi kayak di samping kayak di jalan kayak, nggak ada ngengek-ngengek situ, bersih semua, nggak ada ngengek-ngengekan di sini, ya kan? Ini tutup pintu, nggak ada, bersih tuh, nggak ada bau-bau kita men, ya kan? Nah ini semua anjing jalanan. Pasti pertama kita ngambil anjing jalanan itu, anjing liar itu pastinya cerot di sana, cerot di sini, cerot di mana-mana, semua dicerotin. Nah kita harus ajarin. Kalau kita nggak ajarin, nggak bisa mereka sendiri. Namanya juga anak kecil, nggak mengerti ya, kita harus ajarin, ya kan? Ini pindahin dulu ke sini. Nah tuh, kita harus ajarin, nggak bisa otomatis pintar sendiri kayak ini. Kayak apa namanya itu, anjing yang di film-film itu maunya tidurnya di toilet, ya kan, sendiri gitu. Maunya mereka anjingnya bisa pintar sendiri kayak manusia, pipis di toilet gitu. Mereka mau seperti itu tapi nggak mengerti mengajarkan. Nah aku ditanya, aku punya anjing ngengeknya sembarangan, istri saya nggak suka anjingnya, istri saya tuh nggak suka anjing, jadi dia marah-marah karena anjing saya itu ngengek di mana-mana sembarangan. Jadi dia nanya, bagaimana ya supaya anjingnya nggak berak sembarangan, soalnya istri saya tidak suka anjing. Nah dia sudah marah karena anjingnya kotor. Nah aku bilang diajarin ya pak, aku gitu, diajarin dong gitu. Soalnya saya, pengalaman saya gitu, orang ini kan semua ini anjing liar sudah tua di jalanan, nggak mengerti di mana pipis bisa. Jadi pengalamanku ku bagi, ku bilangin, diajarin pak, caranya gimana ya, di mana bapak sukanya dia ngengek. Pamannya nih di kamar mandi, dia bapak maunya, dia pilihannya bapak suka anjingnya ngengek di kamar mandi. Nah ditaruh itu tempat pipis atau koran ke atau kardus ke, atau memang bapak mau beli, kalau ada uang belilah pot, pispot namanya itu, apa namanya itu ya, tempat untuk pipis anjing ada kan dijual. Nah tuh bapak pancing deh di situ ngengek gitu. Caranya gimana ya, bapak kalau dia biasa ngengek sembarangan tuh angkat tuh ngengeknya, angkat yang ngengeknya itu atau pipisnya itu dimasukin di koran. Nah bapak taruhlah di mana bapak suka dia pipis apa ngengek, bapak bawa ke sana. Ngengeknya itu dibawa ke sana, pancingan. Jadi disuruh nanti, nah tuh harus bapak perhatikan deh, latih deh tuh. Setiap anjingnya mau pipis atau mau ngengek, bapak harus tungguin. Nah bapak harus tahu kebiasaan anjingnya itu ngengeknya jam berapa. Nah bapak liatin tuh, pas anjingnya mau ngengek atau mau pipis, langsung bapak angkat ke tempat yang bapak tuh suka, di mana gitu, di toilet kah atau di pojokan ruangan kah atau di mana kah gitu. Nah langsung bapak angkat, arahkan ke sana, diarahkan, ngerti nggak, diarahkan, ku gituin. Oh gitu ya, ya sekali aja nggak bisa. Nah besoknya gitu lagi, setiap dia mau pipis, masih dia biasa pipis di mana, di sana gitu, diarahkan, diangkat lagi ke tempat yang bapak suka, di mana dia suka pipis. Nah biji telur dibawa ke sini tuh. Ya gini kan namanya anak-anak, semua diangkutin. Udah makan aja gitu, kekerasan orang nggak dikasih makan kan. Telur dari mana kau dapat ini? Nah diarahkan ke sana, diangkat lagi, besok gitu lagi. Nah yang pipisnya berserakan itu di mana-mana sebelumnya itu bapak harus bersihkan itu, dibersihkan itu supaya dia nggak mencium lagi ke sana lagi, ke situ lagi. Nah tempat dia ngengek sebelumnya itu dibersihkan, dikasih karbol biar nggak bau, supaya dia nggak ke sana lagi. Dibersihkan lah tempat pipisnya itu gitu kan. Oh gitu ya, jadi langsung bisa ya, nggak bisa 1 kali 2 kali, bapak harus rutin 1 minggu, selama seminggu, tergantung anjingnya mau cepat bisa apa enggak, ya kan, bener nggak sih? Nah gitu caranya. Terus tapi istri saya nggak suka gitu, nggak suka ini anjing, nggak mau ngelap anjing, ngenge anjing gitu. Istrinya saya tuh nggak mau ngelap ngenge anjing. Ya susah lah ya, susah ya. Ya istrinya diajarin dong, dididik dong gitu. Ngapain beli anjing kalau memang kasihan anjingnya kan, nanti kalau istrinya nggak suka nanti bau gitu, ujung-ujungnya anjingnya dibuang gitu kan. Diedukasi lah tetangganya,
ya kan, anak istrinya, suaminya, dididik lah, diajarkan supaya bagaimana. Soalnya kau bilang gitu, anjing itu kan sama seperti anak Pak gitu. Anak itu, kita ngambil anjing itu sama seperti kita sudah mengadopsi satu anak. Nah bayangkan aja, anjing itu kalau kita sudah adopsi berarti kita tuannya selamanya. Masa nanti bosan buang gara-gara ngengek sembarangan, akhirnya marah gitu kan, bau, jijik, jorok, kotor gitu kan. Tau-taunya ya dirinya nggak mau dibiasakan gitu loh. Nama itu kan makhluk hidup, namanya juga makhluk hidup, harus ngengek, harus pipis. Nah bagaimana supaya dia nggak jorok? Ya lu bersihin lah, ya kan, lu bersihin lah. Susah ya, dibilangnya istri saya nggak suka anjing, nggak suka ngengek, kotor, soalnya kotor gitu. Nah lu ngapain beli anjing? Lu mau beli anjing itu kan harus lu tanya dulu bini lu, anak lu, saudara lu, sahabat lu, tetangga lu, harus lu tanyain dulu. Jangan lu beli anjing karena lu suka langsung angkut ke rumah karena lu punya banyak uang, karena lu lucu gitu. Susah lah gue, capek tau, capek kan, gue aja capek, gue ngomong aja capek, belagi ngajarin orang kayak gitu, nggak nyambung, susah, ya kan. Enggak, gue nggak mau ajarin lah orang kayak gini, gue ajarin tapi ya nggak nyambung, ujung-ujungnya dibilangnya gue terus apa dikasih makan gitu. Ya ayam, bagusan makannya apa, dia nanya. Anjingnya bagusan dikasih makan apa ya gitu ya. Menurut pengalaman gue sih, sebagus-bagusnya makanan itu ya makanan yang kita masak sendiri, makanan yang organik gitu, maksudnya makanan yang seger gitu, ya kan. Oh bukannya dry food, menurut aku, bukan menurut kalian ya. Kalau kalian tanya aku, makanan yang bagus itu ya makanan yang kita olah sendiri, kita kasih dia sayur, kita kasih dia, masakin dia ayam, jadi kita tahu kualitasnya kan, ku gituin. Kita tahu kualitas masakannya seperti ini nih. Hari ini gue malas tapi gue masakin leher ayam pakai nasi aja karena sayurnya habis. Biasanya kan pakai sayuran ganti-ganti, pakcoy, buncis, sawi gitu. Nah gila gitu kan. Nah kan lu nanya gue bagusan makan apa, ya kan? Ya dirimu nanya gue, nanti dibilangnya gue sok-sok. Nah gue diteriakin besoknya sama teman-temannya, sok kaya gitu, sok kaya, sok tahu gitu. Gue diteriakin, gue disinggung. Ya lu nanya gitu, kalau nanya, kalau menurut gue sih makanan yang bagus, sebagus-bagusnya makanan itu makanan yang kita olah, makanan yang seger gitu. Bukan menurut gue sih, kalau karena makanan kering itu ya selingan. Gue tetap pakai makanan kering tapi selingan gitu loh, selingan jajanan maksudnya. Tapi kalau setiap hari gue sih nggak yakin, karena itu tahu sendiri kan, namanya juga makanan diawetkan, ya kan. 1 bulan lu taruh itu udah kering-kering aja di situ. Menurut gue sih anak gue makan, kasih makan yang sayuran lah, nasi lah, campur hati ayam, campur daging ayam, ya kan. Tapi gue masaknya juga sebagus-bagusnya lah, sebagus-bagusnya gue masak. Gue ditanya gitu, terus ikannya bisa nggak sih dikasih makan ikan gitu? Ya bisa sih ya, tapi jangan dikasih ikan asin lah. Ya bisa aja sih Pak gitu. Anjingku yang ini biar bagus gitu ya, namanya sama kayak manusia kan. Manusia perlu vitamin, perlu omega katanya gitu. Nah carilah, pilihlah ikan yang bagus, mengandung ininya, vitaminnya, supaya rambutnya anjingmu bagus, supaya kulitnya bagus gitu kan. Ya pilih-pilihlah ikannya. Anjing lu mau bagus tapi lu kasih ikan asin, yang penting murah, ya kan. Nggak nyambung bro gitu loh. Katanya anjingnya mau bagus tapi gara-gara lu nggak mau keluar uang, lu beli ikan asin, yang penting ikan. Lu kira lu orang-orang udik apa gitu loh. Makanya kalau pelihara anjing itu harus sesuaikan ukuran kantong saudara, ya kan. Lu ukuran kantong lu cukup untuk beli nasi jinggo, lu kasih pelihara anjing husky, lu tinggalnya di kamar kos-kosan lagi, lu cari anjing husky yang nggak nyambung bro. Rumah lu sementara panas di dekat mana gitu, 1 kamar nggak ada ruangan AC, lu nggak sanggup bayar AC, nggak sanggup beli ikan salmon, lu punya anjing husky yang nggak nyambung bro, ya kan. Nah sama kayak gitu, lu punya anjing golden gitu tapi lu tinggalnya di rumah sempit, sesak napas gitu, ya kan. Nah lu nggak sanggup beli ikan, nggak sanggup beli daging, nggak sanggup beli makanan yang sehat. Nah lu berharap anjing lu tuh bagus, berharap anjing lu tuh seperti di film-film itu, ya kan. Yang di film-film itu kayak golden retriever itu kan, filmnya bagus, bulunya bagus.
lu berharap beli anjing golden seperti yang di film-film itu bagus gitu. Nah sementara lu nggak kasih makan yang bagus, ya kan? Nah lu kasih makan ikan asin sama nasi putih tok sama garam sama bumbu penyedap, biar ada rasa nasinya, dikasih bumbu penyedap, ya rontok bulu anjing lu bro. Nah gue ditanyain kan gitu, ya dikasih lah makanan. Ikan apa yang bagus ya? Ya menurut aku sih bagusan untuk anjing itu ya jangan ikan asin aja, pindang-pindang gitu. Pindang kan ada rasa garamnya banyak, bayangin aja anjing dikasih makan garam yang gak bagus juga sih. Kalau bisa sih ikannya ikan patin, ikan salmon gitu. Nah lu lah kaget kan, masa anjing ikan salmon? Iya sih, kalau gue sih gue kasih ikan salmon walaupun gue makan mie, karena gue mau anjing gue sehat, gue mau anjing gue bagus, ya kan? Nah waktu gue punya uang banyak, gue punya anjing bagus. Nah sekarang gue nggak punya uang banyak, ya gue anjing budukan gini, aja bagus, nggak perlu makan salmon, ya kan? Tapi gue kasih dia makan sayuran, makan ayam seger, gue masakin, gue buangin dulu air pertama, ya bagus. Gue kasih makan daging babi, gue kasih makan tulang, gue kasih minum ini, gue kasih minum vitamin, gue vaksin. Nah lo kan, nah waktu gue uang banyak ya gue cari anjing bagus, anjing yang Shih Tzu yang berbulu, yang untuk disayang-sayang. Tapi gue sanggup kasih dia salmon, makanan salmon. Nah lu kalau nanya gue ikan apa yang bagus ya bro gitu, ya kan? Ya gue bilangin kalau yang bagus untuk anjing biar kulitnya bagus ya bagusan dikasih ikan salmon, patin, salmon itu. Masa ikan ininya dikasih salmon, kan kaget dia. Nah loh, ya nanya kan ikan yang bagus tuh apa untuk kasih anjing. Sama aja untuk kita. Yang bagus itu kan pilihlah, kalau kita memang bisa makan ikan tongkol. Tapi masa anjing lu kasih ikan tongkol, maksudnya ya lu bisa aja sih kasih ikan tongkol ya. Dibuang durinya. Iya kan? Nah salmon kan gak gitu berduri kan, kasih yang bagian ininya. Duri-durinya lu buangin. Nah tuh, jangan ikan asin dikasih ikan apa, bingung gue. Tapi kadang-kadang gue nggak suka lah ditanya, kadang-kadang perlu juga nggak tahu gitu aja lah, nggak tahu. Nah kalau kita kadang-kadang nanya orang nggak tahu kan nggak lucu kita ya, bilang kita nggak tahu, kita nggak kayak orang dibilangnya sombong. Nah besoknya itu gue disinggung sok kaya gitu. Ada kan orang ini sok kaya gitu, sok tahu semua gitu. Ya singgung aja gue, nggak apa-apa. Gue langsung diteriakin gitu, temannya itu kemarinnya gue langsung diteriakin. Ya jangan kayak orang itu loh gitu kan, sok kaya gitu. Ya Tuhan gitu, siapa yang sok kaya biarin aja. Gue sok kaya, memang gue pikiran gue kaya. Ya kan. Terus gue diteriakin sok kaya, apa sayang? Oh bobok kau? Bobok lah. Ini ngerti kan? Diajak ngomong, disayang, diperhatikan, diajak jalan-jalan. Anjing itu bukan boneka, anjing itu tanggung jawab bro, anak. Lu harus didik, lu harus ajarin dari pipis, ngenge, bahasa, cinta kasih, ajarin moral, ajarin etika, ajarin cara, semua lu harus ajarin. Sama seperti mendidik anak kita, anak manusia. Lu siap punya anjing, lu berarti siap punya anak. Lu jangan kata punya anjing mau berharap bagus doang, nggak lu ajarin etika, nggak lu ajarin tata krama. Ini kan diajarin tata krama semua nih. Ini kalau jadi kayak gini nggak bisa jadi sendiri nih, diajarin supaya dia nggak membuli masing-masing, supaya dia bagaimana nggak gonggong. Kita lihat tetangga kita kan, kita harus ajarin etikanya. Tetangga kita bertetangga, kalau ada tetangga kita harus latih supaya dia tuh nggak mengganggu, nggak menggonggong. Kita didik dia di rumah bagaimana cara ininya supaya dia nggak saling membuli gitu. Kita harus ajarin sama seperti anak-anak. Nggak bisa anjing lu punya anjing biar lucu aja dikurung 24 jam. Ya kan banyak orang gitu ya, punya anjing dikerengkeng doang 24 jam, diikat di halaman 24 jam nonstop, dirantai pakai rantai kapal gitu loh. Ya kan dirantai ditaruh di halaman tuh kayak patung untuk penjaga rumah. Nggak nyambung bro. Jadi kalau mau punya anjing itu pikir-pikir dulu, apa sih anjing, lu harus mengenal dulu itu anjing tuh apa sih. Nah lu ngenalin dulu tuh
Anjing itu apa, kegunaannya apa, untuk apa, siapa, gitu kan. Nah, apa kegunaannya, apa fungsinya, apa jenisnya, apa ininya, harus ini sama kayak kita manusia. Ya kan, sama kayak kita manusia lah. Jadi jangan punya anjing tuh berharap orang lain punya anjing gitu. Nah, langsung embut-embutan jemputnya mau punya anjing. Nah, dilihatnya orang lain bagus punya anjing, ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan, dia pun mau punya anjing. Nah, kalau siap punya anjing itu lu harus siap mental gitu, karena mengadopsi anjing itu sama kayak kita punya anak satu yang lu harus tanggung jawabin nafkah lahir batin. Nafkah lahir batin, ngerti nggak sih nafkah lahir batinnya? Lahirnya itu kita harus ajarin lah, didik lah moralnya ya, mentalnya kita ini kan. Nah, batinnya di situ kita didik moralnya, kita tenangkan, ya kan? Kita tenangkan, kita dampingi, kita ajarkan, kita sentuh kasih sayang, ya enggak? Ya kan? Nah, kita cukupkan kebutuhannya, termasuk kebutuhan makanan, kesehatan, vaksin, bla bla bla. Harus. Lu jangan yang punya anjing ikut-ikutan, ya kan, bikin kesel aja sih. Ya kan, lu ikut-ikutan. Orang lain punya anjing, lu beli anjing. Nah, lu kerengkengin, nggak pernah lu kasih makan yang baik. Ngengeknya taruh di keranjang. Ngengek di situ, makan di situ. Pipis di situ, lu nggak pernah bersihkan, nggak pernah ajak jalan-jalan, nggak pernah disentuh, nggak pernah diajarin etika. Ya kan, itu buktinya itu tuh, anjing itu udah tua dibuang, nggak ngerti etika, nggak tahu duduk pun nggak tahu. Itu satu etika paling dasar loh, ajarin anjingnya duduk, behave gitu, behave, ajarin anjingnya well behave. Itu nggak diajarin itu, duduk gitu, sit gitu, nggak ngerti dia. Berarti artinya kan nggak pernah diajarin, bro. Tuh anjing itu udah tua, udah dibuang, udah tua, jelek, dibuang di jalan. Itu diajarin semua, nggak diajarin. Ini makanan itu tuh, makanan burungku. Diajarin, nggak perlu harus sempurna seperti kita. Ngajarin orang master gitu, nggak perlu. Etika dasar aja supaya mereka bisa ngerti duduk, nggak serobot gitu kan. Nah, itu aja lu ajarin. Dulu pelan-pelan lah, mereka nggak harus untuk dipertandingkan. Mereka ini bukan untuk dipertandingkan gitu kan. Buat aku yang penting mereka mengerti kalau kita ngomong disentuh gitu, supaya mereka tuh merasa kalau mereka ini juga hidupnya dibutuhkan gitu, merasa nyaman gitu. Kita buatlah mereka nyaman, ya kan? Kita buat mereka nyaman senyaman mungkin supaya mereka tuh merasa, oh dia punya keluarga, saya adalah keluarganya manusia. Apa ini nak? Kok ada semut neng? Kok ada semut sih? Nyamuk semut nih. Nah itu diajarin, disayang, dirangkul, disentuh, dibersihkan gitu, disayang, diajarkan, didampingi. Tuh. Kalau nggak diajarin nggak bisa gini, nggak bisa. Nah, lu punya anjing, lu ikat pakai rantai kapal di luar. Ya kan? Lu jemur 24 jam, kena panas, kena hujan, kedinginan, digigitin nyamuk. Bayangin kalau dirimu di luar di rantai 24 jam, apa rasanya? Lu harus bayangin. Pikirkan anjing itu adalah sama kayak kita, bagaimana kalau kita dirantai di luar 24 jam. Anjing sama, mereka merasakan kedinginan, digigitin nyamuk mereka, tapi mereka nggak bisa minta tolong. Lu yang harus merasakan itu, ya kan? Mereka digigitin nyamuk ini, mana ada yang suka digigit nyamuk, mana ada yang suka kepanasan, mana ada yang suka nongkrong 24 jam di situ. Ini aja nih setiap hari dibawa jalan-jalan, 2 hari ini tidak bawa jalan-jalan, mereka stres. Mereka setiap hari harus bawa jalan-jalan. 2 hari ini nggak bawa jalan-jalan karena satu hujan, kedua ada upacara di tempat kita biasa. Nah, itu aja stres. Bayangin yang mereka diikat 24 jam. Bayangin mereka diikat 24 jam. Nggak bergerak. Ya kan, di kandang yang pas di badan itu loh.
Nah, lu kandangin dia 24 jam di dalam penjara, 24 jam nggak bergerak, ngengek di situ 24 jam. Lu kandangin ya, kandang seukuran badan. Lu bayangin deh tuh, gila kan lu yang punya anjing kayak gitu-gitu. Nggak punya hati lu bro, nggak punya perasaan lu bro. Ini anak gue nih bebas berlarian di rumah, ada tempat ya kan, 24 jam, atas turun, lantai ke bawah, ke atas, bisa naik sana, ada olahraga. Tapi mereka harus butuh keluar, butuh suasana, mencium udara seger. Sama kayak manusia, lu dikandangin di penjara seumur hidup lu stres lu, ya kan? Lu stres lu, ya kan? Sama mereka juga gitu di dalam kandang, tapi mereka nggak bisa. Mau siapa yang melindungi mereka gitu? Nggak ada pelindung mereka. Lu lah yang pemelihara, pelindungnya. Kita itulah yang pelindungnya. Kalau kita aja nggak peduli, nah lu dia kan nggak punya apa namanya nih, nggak punya pembela. Dia nggak punya pembela. Kalau kita di penjara, kita minta pembela, kita minta ini kan keadilan, minta keadilan. Nah, kalau mereka mana bisa minta keadilan? Lu lah, kita lah yang bisa memberi mereka keadilan itu, ya kan? Awas kau. Kita lah yang memberi mereka keadilan itu. Kalau kita manusia dijolimin, kita minta dibela, kita minta pembelaan kita, ya kan? Kalau mereka siapa yang membela? Nggak ada yang membela mereka. Kita dah. Sontok, gubrek dulu. Kok sontok dia? Sontok dia. Apa? Tarik kakinya. Jangan lemon gitu, jangan lemon. Sontok Rosi. Tarik kakinya Rosi, ya gitu. Jadi memelihara itu harus yang punya jiwa ya, harus kita jadi manusia baru bisa memelihara, ya kan? Pelihara diri kita sendiri dulu, kita bagusin gitu loh. Maksudnya kita harus bisa menjadi manusia yang baik, penuh kasih lah. Kalau lu nggak punya jiwa manusia, susah lalu memelihara itu ya. Harus kita punya jiwa kemanusiaan. Harus punya jiwa kemanusiaan baru kita bisa jadi penyayang ya. Kalau lu nggak punya jiwa manusia, nggak punya jiwa kasih, nggak bisa lu jadi penyayang. Jadi nggak ngerti kebutuhan mereka tuh apa, ya kan? Hak mereka itu apa, ya kan? Hak mereka punya hak loh. Lu harus kasih gitu. Hak mereka apa? Jadi hak makhluk hidup gitu. Lu harus penuhi itu. Mereka tidak bisa meminta. Nah, lu harus ngerti itu haknya mereka. Haknya mereka sebagai peliharaan tuh harus lu penuhin. Harus lu cukupkan. Jangan punya anjing tapi haknya mereka lu nggak ngerti. Itu bukan manusia namanya itu. Manusia yang tak bermoral namanya itu. Manusia yang tak punya moral gitu. Jadi punya peliharaan diikat 24 jam, dirantai, dikandangin 24 jam, itu lu itu nggak punya moral gitu. Jadi kalau nggak punya hati, nggak punya cinta, nggak bisa lah jadi pemelihara, ya kan? Karena lu harus penuh. Nggak boleh gigit Rosi, jangan gigit Rosi, nggak boleh gigit. Siapa yang nangis? Jangan gigit, nah, nggak boleh gigit. Sayang aja, cium, kis, punyamu mana Nyemon? Mana si Nyemon? Nah, gosok gigi cepat. Gitu, lu harus penuhin hak mereka sebagai makhluk, hak mereka jadi peliharaanmu. Lu harus penuhin itu. Kalau lu nggak bisa memberi hak mereka dengan seadil-adil, sebaik-baiknya, ya jangan dong pelihara, kasihan. Jangan pelihara, kasihan. Nah gitu deh, aku mau cuci piring saudara, punya anak-anakku.